Waktu berlalu, usia terus bertambah. Namun, Pak Rudi bukanlah pria yang membiarkan tubuh dan jiwanya digerus waktu tanpa perlawanan. Di usia mendekati kepala 5, Pak Rudi tak lagi hanya mengejar gairah seperti masa muda. Ia kini memahami bahwa keintiman sejati bukanlah soal seberapa sering, seberapa kuat, atau seberapa lama, melainkan soal kedalaman rasa, kehangatan sentuhan, dan kemampuan menghadirkan ketenangan dalam pelukan seseorang yang mencintai dengan tulus. Namun bukan berarti Pak Rudi kehilangan semangat. Justru kini, ia semakin bijak dalam merawat gairah. Ia menyadari bahwa kehidupan ranjang yang bahagia bukan hanya berasal dari tubuh yang kuat, tapi dari kesadaran akan pentingnya merawat emosi, menjaga komunikasi, dan memahami bahasa cinta pasangan. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan kantor yang cukup melelahkan, Pak Rudi duduk di samping istrinya yang sedang membaca buku. Bukan percakapan manis atau rayuan yang ia lontarkan, tapi sebuah pijatan lembut di pundak sang istri. Sebuah isyarat kecil, namun mampu mencairkan beban yang dipikul sang istri seharian. Di titik inilah, Pak Rudi belajar satu hal penting. Gairah kadang tidak diawali oleh fantasi, melainkan oleh perhatian. Ia mulai rajin mempelajari kembali tentang tubuh dan psikologi perempuan. Ia membaca, mendengar podcast, bahkan mengikuti seminar daring yang membahas keintiman sehat untuk usia 40 tahun ke atas. Pak Rudi paham bahwa zaman berubah dan ilmu pengetahuan membawa banyak manfaat yang dulu dianggap tabu. Ia pun mengganti gaya hidupnya secara perlahan. Makanannya kini lebih bersih, sarapan penuh serat, dan ia rutin mengonsumsi makanan yang baik untuk sistem hormon, seperti alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak. Ia tahu, testosteron bukan hanya milik anak muda. Ia bisa dijaga, bisa dikuatkan, bahkan bisa dikembalikan. Jika kita tahu caranya, salah satu perubahan terbesar terjadi ketika Pak Rudi mulai melatih pernapasan. Ia mendalami latihan pernapasan dalam, bukan hanya untuk menenangkan pikiran, tapi juga untuk meningkatkan kontrol saat bercinta. Ia memahami bahwa seks bukan lagi tentang durasi, tapi tentang bagaimana ia mampu menyelaraskan napas dan ritme bersama pasangannya. Sebuah sinkronisasi yang membuahkan pengalaman jauh lebih bermakna. Pak Rudi juga mulai mengenali tubuh istrinya lebih dalam. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak menganggap pemanasan sebagai rutinitas singkat. Sebagai seni, ia menghafal area-area lembut yang membuat istrinya rileks. Ia menciptakan suasana kamar yang nyaman, dan ia mulai membangun keintiman sejak pagi, bukan malam hari saat lampu sudah padam. Dan yang paling penting, Pak Rudi belajar untuk tidak Ia belajar untuk memberi ruang ketika istrinya sedang lelah, untuk berbicara tanpa menyalahkan, dan untuk mendengarkan ketika pasangannya merasa kurang dihargai. Dari sini ia sadar bahwa keperkasaan seorang pria tidak hanya diukur dari kekuatan tubuhnya, tapi juga dari kelembutan hatinya. Tak jarang, di tengah malam, Pak Rudi merenung. Ia tersenyum sendiri, mengenang bagaimana dulu ia mengira keperkasaan hanya soal aksi fisik. Tapi sekarang, ia mengerti bahwa yang membuat seorang pria tetap perkasa hingga usia senja adalah komitmennya untuk terus belajar mencintai, merawat, dan memberi kehangatan dalam bentuk apapun. Dan dalam keheningan malam itu, Pak Rudi menyadari ia bukan hanya masih mampu memuaskan istrinya, ia justru telah menjadi pria yang jauh lebih kuat dibanding dirinya yang dulu. Karena kekuatan sejati bukanlah tentang otot, bukan juga tentang frekuensi, tapi tentang kemampuan untuk menjadi tempat pulang yang paling hangat, bahkan ketika rambut telah memutih dan waktu tak lagi berpihak pada tubuh.